sini saya Nur Safina Tunaja dari konsentrasi MSDM 18A2 dengan NIM 11181111100 akan menjelaskan tentang pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah kegiatan menilai dan mengevaluasi pencapaian, kemampuan, dan melihat pertumbuhan dari karyawan. Kegiatan yang satu ini sangat perlu dilakukan oleh setiap perusahaan agar bisa mengevaluasi kinerja dan meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya, penilaian kinerja menurut beberapa para ahli. Menurut pendapat ahli Robert L. Mathis dan John Jackson pada tahun 2006, definisi penilaian kinerja performance appraisal adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerja mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan kemudian mengonsumsi informasi tersebut pada karyawan. Yang kedua ada menurut Nawawi 2008, penilaian kinerja adalah kegiatan mengukur atau menilai pelaksanaan pekerja untuk menetapkan sukses atau gagalnya seseorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kerjanya masing-masing. Yang ketiga menurut Snell and Bochlander tahun 2010, penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses penilaian yang dirancang untuk membantu karyawan sebagai peran, tujuan, ekspektasi, dan kesuksesan kinerja yang dilakukan secara berkala. Tujuan dari penilaian kinerja ada 4 macam. Yang pertama, menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu. Yang kedua ada melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. Yang ketiga ada melakukan identifikasi kemampuan organisasi, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual. Yang keempat ada memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan. Yang selanjutnya ada manfaat dari penilaian kinerja. Yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dan dari sebuah pekerjaan. Yang kedua ada menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Yang ketiga ada bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Yang selanjutnya ada membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dan karyawan. Selanjutnya, kriteria penilaian kinerja karyawan. Yang pertama ada tanggung jawab peran. Indikator ini mengukur pemenuhan tanggung jawab dari peran yang dijalankan karyawan, mana yang memenuhi harapan dan mana yang belum. Penilaian ini biasanya dilakukan pada karyawan yang baru. Misalnya, pada masa percobaan untuk mengetahui kecocokan kandidat dengan peran atau pekerjaan yang diberikan. Yang kedua ada ketetapan waktu. Indikator ketetapan waktu paling banyak dipakai perusahaan yang memiliki jenis pekerjaan yang deadline atau tenggat waktu yang sangat ketat yang tak bisa dilanggar. Ketepatan waktu dan kecepatan juga menunjukkan efisiensi kandidat dalam bekerja. Semakin dikit waktu yang dibutuhkan untuk bekerja, maka semakin efisien proses kerja mereka. Selanjutnya, presensi atau kehadiran. Tingkat kehadiran dapat menggambarkan disiplinan komitmen karyawan dalam bekerja. Presensi juga menunjukkan kepatuhan karyawan pada peraturan perusahaan mengenai waktu kerja dan kesadaran terhadap kewajibannya sebagai pekerja. Karena itu, presensi tidak hanya diukur dari kehadiran karyawan, tapi juga ketetapan waktu masuk dan selesai kerja. Keterlambatan yang berulang mengurangi durasi jam kerja yang berarti juga mengurangi produktivitas. Selanjutnya, kuantitas hasil. Hasil pekerjaan juga diukur dari pemenuhan target dalam satuan waktu, misalkan target harian, mingguan, atau bulanan. Target konferensi dalam ukuran kuantitas, misalkan target sales menjual sejumlah produk untuk mendapatkan sekian pelanggan dalam sebulan. Kuantitas merupakan indikator penilaian kinerja yang paling sering digunakan karena paling mudah diukur dalam angka.
Selanjutnya, teknik atau metode untuk menilai kinerja karyawan. Yang pertama ada metode skala penilaian grafis, yang kedua ada metode ranking alternatif, yang ketiga ada metode perbandingan berpasangan, yang keempat ada metode distribusi paksa, yang kelima ada metode peristiwa penting, yang keenam bentuk narasi, yang ketujuh skala penilaian berdasarkan perilaku, yang kedelapan mixed standard scales, yang kesembilan manajemen by objektif, yang ke-10 computerized and web-based performance appraisal, yang ke-11 ada electronic performance monitoring EPM, yang ke-12 appraisal and practice. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode manajemen by objektif. Pengertian dari manajemen by objektif berdasarkan sasaran merupakan satu penilaian di mana karyawan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan atau sasaran pelaksanaan kerja karyawan secara individu di waktu yang akan datang. Manajemen by objektif atau MBO, sebagian pengusaha menjadikan MBO sebagai alat ukurnya yang utama dan kelengkapan menilai kinerja karyawan. Tujuannya yaitu untuk menentukan tujuan dan program penilaian dari tujuan perusahaan yang sampai kepada tujuan yang ingin dicapai hari demi hari. Keuntungan dari manajemen by objektif MBO. MBO adalah proses yang berorientasi pada hasil. MBO merupakan proses yang berorientasi pada hasil dan berfokus pada penetapan dan pengendalian tujuan, sehingga mendorong manajer untuk melakukan perencanaan terperinci. Yang selanjutnya, membuat individu lebih sadar akan organisasi. Yang sering terjadi adalah karyawan hanya peduli dengan tujuan mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya. Tetapi MBO mereka akan merasa bangga telah terlibat dalam tujuan organisasi, dan ini meningkatkan moral dan komitmen karyawan. Selanjutnya, meningkatkan komunikasi. Dalam MBO sangat penting untuk meningkatkan komunikasi antar manajemen dan karyawan. Selesai. Terima kasih. Maaf bila banyak kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.